Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in, dan insya Allah ini adalah bab terakhir khataman. Alhamdulillah kita sampai pada penghujung bab terakhir kitab Iddatun Nasyi'in, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dan bisa memanfaatkan pengetahuan yang ada di dalam kitab Iddatun Nasyi'in ini. Dan cita-citanya insya Allah hasil pengajian ini akan dibentuk, dijadikan semacam buku terjemahan, ditambah dengan syarah atau penjelasan lebih jauh yang bersifat reflektif dan kontekstual. Insya Allah dalam proses. Dan sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila khudatin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa sholihin khususon jami'i masyayikh ma'hadil boyo, khususon mu'allif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Asy-Syaikh Mustafa Al-Hulayaini wa abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa dzurriyyatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa biniyatin sholihah. Semoga kita bisa terbebas, terhindar dari virus corona, dan semoga ahli virolog, ahli kesehatan, kedokteran segera mendapatkan menemukan vaksinnya, dan semoga Allah segera menghapuskan dan menghilangkan corona di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatul Iddati, ya kan, akhir dari wejangan-wejangan. Jadi wejangan-wejangan sudah dituturkan semua, dan sekarang adalah akhir dari wejangan. Assalamu alayka ayuhan nasyi'u wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu, salam sejahtera, alayka, atas kamu, ayuhan nasyi'u, wahai remaja, wahai milenial, rahmatullahi, rahmat Allah, kasih sayang Allah, wa barakatuhu, dan keberkahan Allah tercurahkan pula kepadamu. Artinya selamat, salam sejahtera, kasih sayang Allah dan keberkahan Allah tercurahkan kepadamu, wahai remaja. Gitu. Wa ba'du, dan setelah assalamu alayka ayuhan nasi wa rahmatullahi wa barakatuh itu, fa inna sadiqaka, maka sesungguhnya saudaramu, ya kan, maksudnya sahibal iddati, artinya orang yang memiliki wejangan, maksudnya adalah penulis kitab ini,
yuwaddi'uka, itu pamitan. Sodik, saudaramu ini pamitan kepadamu. Wada'a muhibbin, seperti pamitannya orang yang mencintai, ya kan, laka kepadamu, rohibin, dan mencintai, fi najahika, di dalam kemenanganmu, di dalam kesuksesanmu. Wayarju, dan sodik itu mengharapkan, minka, dari kamu, anla tunbida, kamu tidak membuang, ya, berharap kamu tidak membuang, iddotahu, terhadap wejangan-wejangan, nasihat-nasihat sodik, dihrian, berada di punggungmu. Jadi setelah mengucapkan salam, ya kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biasanya di sini assalamualaikum ayuhan nasi warahmatullahi wabarakatuh, maka sesungguhnya, katanya, saudaramu ini, ya kan, sohibul iddot, orang yang memiliki wejangan, penulis buku ini, pamitan kepadamu seperti pamitannya sang kekasih kepadamu, seperti pamitannya orang yang mencintaimu, ya berarti kekasih, dan mencintai kesuksesan dan kemenanganmu. Dan saudaramu ini berharap, gitu, mohon kepadamu agar jangan membuang nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang sudah dituturkan di dalam kitab ini, gitu. Fa inna ruhal mutala'ati, maka sesungguhnya mutala', jiwa, ruh mutala'ah. Mutala'ah itu mengkaji, membaca, mengkaji, memahami, lalu kemudian menyerap maknanya, gitu ya. Mentelaah, gitu ya. Kita mengetahui ada istilah bahasa Indonesia itu mentelaah, ya. Mentelaah itu serapan dari bahasa Arab, dari al-mutalaah itu. Jadi ruh, itu spirit, jiwa mutalaah, yang mentelaah, gitu. Artinya mentelaah itu membaca, memahami artinya, lalu kemudian menangkap makna tersirat dan tersurat, lalu kemudian menganalisanya, gitu kan. Ya, anta'mala, itu kamu melakukan, mengamalkan, bima, terhadap sesuatu, takra'u, yang kamu baca. Jadi ruh dari mutalaah itu, yaitu kamu melakukan apa yang kamu baca, gitu. Jadi tidak berhenti hanya sebatas membaca lalu kemudian dibuang. Tapi mutalaah itu ruhnya, jiwanya adalah ketika kamu melakukan apa yang telah kamu baca. Wa ma dharra, dan tidak membahayakan, hada syarqa, terhadap inilah orang timur, illa tarkul amali, kecuali meninggalkan amal, meninggalkan aktivitas, meninggalkan melakukan, bima, terhadap sesuatu, ya'lamu, yang asyarq itu mengerti. Jadi tidak ada yang dapat membahayakan orang timur kecuali tarkul amali bima ya'lamu, meninggalkan amal
Artinya tidak melakukan sesuatu yang diketahuinya. Tahu bahwa mencuri itu tidak boleh, dilakukan. Tahu bahwa korupsi itu tidak boleh, tapi dilakukan. Nah ini yang dapat membahayakan orang timur. Jadi tidak ada yang dapat membahayakan orang timur kecuali tidak mengamalkan apa yang diketahuinya gitu. Jadi kalau apa yang diketahuinya diamalkan, maka ya tidak akan membahayakan gitu. Jadi artinya kita harus satu kata antara ilmu dan aksi, ilmu dan amal, ilmu dan bekerja berbasis ilmu, beragama pun harus berbasis ilmu pengetahuan agama. Innal ummata, sesungguhnya umat manusia, tunadika. Nah, itu umat itu mengundang, memanggil, ya kan, ka terhadap kamu, falyakun, maka jadilah jawabuha, jawabannya umat, al-amala, adalah amal, adalah aktivitas, perbuatan, berbuat lima kepada sesuatu, yuhyiha, yang sesuatu itu dapat menghidupkan terhadap umat, wasa'a, dan berjalan fi islahi syu'uniha, di dalam memperbaiki, mereformasi keadaannya umat, ya kan? Jadi sesungguhnya umat manusia itu mengundangmu gitu. Maka jawaban undangan itu, jawaban atas undangan itu, respon atas undangan umat manusia itu dalam bentuk amal, dalam bentuk aksi, dalam bentuk aktivitas, dalam bentuk bekerja terhadap sesuatu yang dapat menghidupkan umat manusia, memberdayakan umat manusia. Artinya lima yuhyiha itu sesuatu yang dapat menghidupkan, memberdayakan umat manusia, dan berjalan dalam upaya memperbaiki keadaan umat manusia. Jadi ketika umat manusia itu memanggil kita, ya kan, jawabannya itu adalah aksi, jawabannya itu adalah bukti konkret, ya kan, eksekusi kita, aktivitas kita terhadap sesuatu yang dapat memberdayakan, menghidupkan umat manusia, dan kita tetap berjalan dalam rel islahi syu'uniha, memperbaiki, mereformasi keadaan umat manusia agar umat manusia itu lebih baik lagi, terus mengalami perbaikan-perbaikan. Wa'lam, dan ketahuilah kamu, annaka, sesungguhnya kamu, la tahya, kamu tidak hidup, hayatan, dengan kehidupan thayyibatan yang baik, illa bihayatiha, kecuali dengan hidupnya umat, wa quwwati ba'siha, dan kuatnya kekuatannya umat. Al-ba's itu asyiddah wal quwwah, wa istijari umraniha, dan lebarnya pembangunan, kemajuan peradabannya umat manusia. Wa bas toti sultaniha,
dan terbentangnya kekuasaan umat itu al-sultanihah ini al-quwah was-sultah was-saytarah. Jadi kekuatan, kekuasaan, ya kan. Fahzum, maka hati-hatilah kamu, wa'mal, dan beraktivitaslah kamu, bekerjalah kamu. Ya kan, fa innal amala, maka sesungguhnya berjuang atau bekerja, beraktivitas, sa'adatul hayati, adalah bahagianya kehidupan. Nah, jadi ketahuilah kamu, katanya, kamu tidak bisa hidup dengan kehidupan yang baik kecuali dengan hidupnya umat manusia dan kuatnya kekuatannya umat manusia. Artinya bahwa kita sebagai bagian dari anggota umat manusia, kita pun tidak bisa hidup tentram, kita tidak bisa hidup enak, kita tidak bisa hidup bersahaja, subur makmur, ya kan, kecuali itu kan di sekeliling kita, masyarakat kita pun hidup tentram, hidup makmur, sejahtera, gitu. Karena manusia itu kan makhluk sosial, satu dengan yang lainnya itu saling tergantung, saling tolong menolong, saling terkait, saling bekerja sama, gitu. Ketika masyarakat itu hidup sejahtera, masyarakat kita hidup di tengah-tengah mereka pun kita akan berjejaring, bekerja sama dengan orang-orang yang hidupnya sejahtera, sehingga kita pun bisa bersama-sama sejahtera, gitu. Nah, dan kita pun tidak hidup hayatan thayyiban, hidup yang baik, kecuali peradaban, kebudayaan, gitu kan, terjadi kemajuan yang pesat, itu lapangnya, ya kan, pembangunan manusia, baik SDA-nya maupun SDM-nya, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, itu betul-betul mengalami pembangunan yang sinergis, yang maju. Nah, dan ditopang dengan kekuasaan yang terbentang, kuat, kokoh, tidak ada yang berusaha untuk bermanuver, tidak, atau berkonspirasi untuk melakukan upaya-upaya disintegrasi bangsa, gitu. Jadi hidup tentram itu ditentukan juga oleh lapangnya pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan kuatnya satu tatanan kekuasaan politik negara, dan kuatnya sumber daya manusia, civil society, dan kemudian berbagai elemen masyarakat yang memiliki kontrol berdasarkan pengetahuan dan kemaslahatan bagi bangsanya dan umatnya, gitu. Maka hati-hatilah kamu dan aktiflah kamu, bekerjalah kamu, katanya, berjuanglah, maka sesungguhnya bekerja, aktif, berjuang itu adalah kebahagiaan bagi kehidupan. Jadi kita harus proaktif, tidak boleh pasif, akan tetapi kita pun harus berhati-hati, gitu. Ibaratnya kita naik kendaraan, mobil atau motor, ya kan, kita harus aktif terus berjalan, tapi kita pun harus memperhatikan rem ketika jangan-jangan di depan kita ada
ada kendaraan atau ada orang yang sedang lewat gitu. Nah, kita harus rem. Ketika kita melaju dengan kecepatan berapa, itu pun harus berdasarkan perhitungan. Jadi fahzum wa'mal, fa innal amala sa'adatul hayat. Jadi kita tetap aktif, ya kan, bekerja, proaktif, berjuang, tapi kita juga harus hati-hati, gitu kan. Nah, itulah sa'adatul hayat. Jadi kebahagiaan hidup. Idza ma syi'ta, ketika kamu berharap, menghendaki, antahya, kamu hidup azizan dalam keadaan mulia. Jadi ketika kamu ingin hidup mulia gitu. Mahibal ba'si, dalam keadaan, ini hal ya, ini dalam keadaan ditakuti kekuatannya, dihargai orang lain kekuatannya, dihargai profesionalismenya, dihargai skillnya, keahliannya gitu. Ma'rudal qanati, dan ma'rud itu seakar kata dengan ma'rod. Kalau di Mesir itu ada ma'rod al-kutub ad-dauliyah, jadi pameran kitab gitu ya. Nah, ini pameran al-qanat. Qanat ini diartikan ar-rimhu, tombak. Tuh. Jadi dipamerkannya tombak. Ya, ini ay hamalaha bil ard kinayatan anil izzati wal imtina'i. Jadi ini satu bahasa kiasan kinayah untuk satu kemuliaan dan kekuatan yang dapat membentengi diri, define, ya kan, define dari pelecehan orang lain, bisa define dari serangan musuh gitu loh. Jadi ini ma'rudul qanat itu orang yang tombaknya itu dipamerkan. Jadi dia berwibawa, jadi kinayah, jadi tombak yang siap gitu, yang siap menghunus, tujuannya untuk membentengi diri. Kalau dalam konteks negara berarti kan negara ada polisi, ada militer gitu ya, untuk senapan itu siap untuk melindungi teritorial dan segenap tumpah darah dan kesatuan Indonesia gitu. Fala tarju, dan maka kamu jangan berharap, ya kan, al hayata, terhadap kehidupan, bi ghairi hazmin, dengan tanpa hati-hati. Yafillu, di mana ghairi hazmin itu tidak hati-hati, itu tanpa hati-hati itu dapat memecahkan, dapat mengambiarkan, diambiar, as-saifa, terhadap pedang, mahdudas syabati, mahduda ini di sarahnya itu ay mashhud itu diasah gitu ya, yang diasah ketajamannya gitu. Mahdudas syabati ini kalau di sarahnya itu ya bisa saif, bisa sikin, bisa wanahwihima. Artinya mengasah pedang atau pisau atau tombak atau panah dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kalau kamu ingin hidupnya mulia, ya kan, ditakuti kekuatannya, berwibawa gitu kan, lalu kemudian tidak diusik oleh orang lain, itu define, bisa membela diri, maka kamu janganlah mengharapkan kehidupan yang seperti itu kalau tanpa hati-hati gitu. Sikap tanpa hati-hati ini yang akan mengambiarkan, yang akan memecah, memporak-porandakan
pedang yang sudah diasah ketajamannya, ya kan. Wayatruku, dan ghairu hazmin itu tanpa hati-hati itu meninggalkan, ya kan, meninggalkan fi somimid dahri, di dalam bagusnya atau murninya, bersihnya masa, jurhan, terhadap luka. Jadi karena tidak berhati-hati sehingga somimid dahri, masa yang normal itu justru meninggalkan luka gitu. Jadi kalau dalam lagu-lagu Arab itu garhil ulub gitu ya. Kalau orang Mesir itu jim itu dibaca ga, jamal gamal gitu ya. Gurhan gitu. Jarah itu garh. Qalbi, ulub itu, qab itu dibaca alif. Ulub gitu. Garhil ulub berarti hati yang terluka. Nah, ini orang yang tanpa hati-hati itu akan meninggalkan luka di masa normal, di masa yang tidak ada musibah gitu, tidak ada pandemi seperti ini gitu. Yuhayyiru, membingungkan, ya kan. Dawauhu, penyakitnya jurhan, nutsal asati, terhadap dokter yang pintar, dokter yang mahir, dokter yang memang pakar gitu. Nutsal asaa ini kalau dalam sarahnya itu kan al-atibba al-khadzaqi, ya kan, jenius, dokter yang jenius. Jadi sehingga penyakit, ya kan, luka itu membingungkan dokter yang pandai, dokter yang mahir gitu. Karena dalam keadaan normal, masa yang normal, tapi kok meninggalkan luka penyakit dalam luka itu membingungkan dokter yang pintar sekalipun. Fahal min nahdotin, apakah kebangkitan, ya, dari kebangkitan, ya nasyi'u, wahai remaja, nudni, ya kan, mendekatkanku, biha dengan nahdoh, tilkal amaniyi, terhadap harapan-harapan, anna ibati, yang jauh. Anna ibati ini nudni itu nuqarrib, ya kan. Lalu anna ibati itu al-ba'idat, ya kan. Lalu kemudian apakah gitu kebangkitan, wahai remaja, itu dapat mendekatkanku, ya aku dapat mendekatkan dengan kebangkitan itu harapan-harapan yang jauh itu. Artinya apakah kebangkitan nahdoh, ya, itu dapat menjadikanku meraih gitu ya, meraih harapan-harapan yang jauh itu, mendekat dan lalu kemudian kita tangkap, lalu kemudian kita raih itu harapan-harapan itu. Jadi apakah harapan yang jauh itu bisa kita raih dengan nahdoh, dengan kebangkitan? Nah, ini tanda tanya. Artinya kebangkitan itu jangan sekedar jargon, jangan sekedar omong besar bahwa kebangkitan gitu, tapi tanpa ada langkah-langkah, pemikiran-pemikiran, terobosan-terobosan, lalu kemudian tanpa ada strategi-strategi gitu, pemikirannya strategis, langkah-langkah strategis, aksi-aksi yang strategis gitu ya. Nah, sistem metodologi yang tepat gitu.
Wahal min najdatin, dan apakah dari kekuatan minkum dari kamu sekalian, fansamu, kemudian bisa kita ini bisa naik, ya kan, ila a'lan nujumi, ke lebih tingginya bintang gemintang az-zahirati yang menyala, yang bersinar, yang bercahaya. Ya, kalau bahasa Jawanya mencorong. Ya, lalu kemudian pertanyaan lagi, apakah dari kekuatan yang kalian miliki, apakah dari kekuatan yang kita miliki kita bisa naik ke atas langit, lalu kita bisa naik lagi ke atas bintang gemintang yang bercahaya itu, gitu. Artinya kan cita-cita, harapan, visi misi, keinginan itu kan adalah mimpi. Nah, mimpi itu kan biasanya tergantung, menggantung ke atas, gitu ya, melangit ya, melangit. Itu tinggi gitu. Harapan kita itu tinggi, cita-cita kita itu tinggi. Nah, apakah yang kekuatan yang kita miliki, kekuatan, lalu kemudian pemikiran, modal pengetahuan, etika, strategi, langkah-langkah yang kita miliki, pemikiran kita, lalu apakah dengan modal yang kita miliki semua itu kita dapat meraih mimpi kita yang setinggi langit itu, gitu kan. Wahal min himmatin, dan apakah dari cita-cita mulia, cita-cita luhur, wasabatin, dan tetapnya hati, wajaksin, dan mantapnya hati, nahudtu, yang kita dapat merobohkan, bihi, dengan himmah, watabat, wabaksin, aljibala, terhadap gunung-gunung ar-rasiyati yang menancap ke dalam bumi, lalu tegak kokoh berdiri. Ya kan? Ini pertanyaan lagi. Artinya apakah dari cita-cita yang kita miliki, ketetapan hati yang kita miliki, kemantapan hati yang kita miliki dapat merobohkan gunung-gunung yang menjulang tinggi, dapat merobohkan gunung-gunung yang menancap ke dasar bumi? Apakah kita dapat merobohkan gunung-gunung yang dapat yang tegak berdiri, gitu. Artinya bahwa cita-cita ini dipertanyakan, apakah cita-cita kita ini bisa kita andalkan untuk menundukkan gunung setinggi apapun? Apakah cita-cita kita ini dapat mengalahkan dan merobohkan blokade atau tantangan dan rintangan sekuat apapun? Apakah cita-cita dan kemantapan hati kita itu mampu, ya kan, merobohkan halangan-halangan, meskipun halangan aral dan rintangan itu sekuat dan sekokoh gunung, gitu. Pertanyaan lagi. Jadi itu semua pertanyaan. Lalu kemudian faqad tala, kemudian sungguh telah lama al-khumulu, lemah, gitu. Wa nahnu, sedangkan kita ini, nalhu, kita meninggalkan anil khuluki, dari
akhlak budi pekerti al-aba yang mencegah keburukan, ya kan, bil mukhziyati dengan hal-hal yang menjadikan hina. Artinya kita ini telah lama lemah, gitu kan, telah lama lemah dan kita sendiri meninggalkan akhlak-akhlak yang dapat menghilangkan keburukan, ya kan, dengan sesuatu yang menjadikan kita hina. Artinya kondisinya ini sudah parah gitu loh. Di satu sisi lemah, lalu kemudian membiarkan hal-hal yang menghinakan kita, merendahkan kita gitu. Sedangkan kita sendiri tidak mau meninggalkan akhlak-akhlak yang dapat mencegah keburukan gitu. Wakam, dan berapa banyak ya kan, qad qoma, sungguh berdiri, fina, di dalam kita, min hudatin, petunjuk, walakin la nunhinahu, akan tetapi kita tidak bisa mencegah, kita tidak tercegah terhadap hudat bil iddati, dengan petunjuk-petunjuk. Artinya betapa banyak petunjuk-petunjuk yang kita miliki, sedangkan kita ini kan ya tidak bisa hanya sekedar memberikan wejangan-wejangan, hanya sekedar memberikan siraman rohani, atau sekedar memberikan mau'idatul hasanah gitu ya. Artinya tetap petunjuk hidayah itu dibutuhkan, sehingga seberapa banyak kita punya petunjuk, katanya gitu. Artinya petunjuk menuju jalan yang lurus, dan masyarakatnya itu memiliki kesadaran gitu, kesadaran bahwa betapa pentingnya hidup bersama-sama untuk memajukan bersama-sama bangsa ini dan negara ini gitu kan. Artinya hidayah itu berapa banyak yang kita miliki. Hidayah itu kan sebenarnya kan kalau di dalam Al-Quran, hadis itu kan hak prerogatif Allah. Tapi hidayat itu kan bentuknya itu adalah timbulnya kesadaran gitu. Jadi kesadaran manusia akan pentingnya kebaikan, akan pentingnya satu kemajuan, pencerahan, pentingnya hidup bersama-sama, gotong royong, tidak ada diskriminasi, menegakkan keadilan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini tidak bisa dilakukan hanya sekedar gitu memberi wejangan-wejangan gitu. Ya memang harus tadi dikatakan tadi itu harus melakukan aksi, melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa memberdayakan, yang bisa menghidupkan umat manusia. Fahubbu, kemudian kamu sekalian harus siuman, yang ngelilir siuman, bangun dari tidur, ya kan, ayuhan nasyiuna, wahai para remaja, ilal mazdi, kepada keagungan, wasayyiru, dan berjalanlah kamu semua, fi sabilil izzi, di jalan kemuliaan. Fa ini, maka sesungguhnya aku meyakini,
aku melihat ya kan al-bazda terhadap keagungan, alladzi yang nabghi yang aku upayakan, aku harap, aku cari atidan ya, terhadap persiapan akoma al-mazda ini, keagungan itu berdiri atau menduduki litolibihi kepada orang-orang yang mencari al-majd bil wasidi di atau dengan pelataran rumah, pelataran atau serambi rumah ya. Fahubbu, kemudian kamu ngelilir bangun gitu, nahwahu terhadap sesamanya atau ke arah al-bazda, wada'u dan kamu sekalian meninggalkan at-tawaniya terhadap menunda-nunda pekerjaan, wasairu dan kamu sekalian berjalan sirotar rajuli seperti berjalannya lelaki ar-rasyidi yang memberi petunjuk ya kan. Nah, wahai para remaja, bangkitlah ya kan, raihlah kemuliaan, keagungan dan berjalanlah pada rel jalan kemuliaan gitu. Maka ya kan aku meyakini katanya keagungan itu ya kan bisa diraih dengan persiapan gitu ya kan. Jadi keagungan itu bisa diraih bagi orang yang mencarinya gitu. Bangkitlah, bangunlah dari tidurmu, menuju ke keagungan itu, dan tinggalkanlah at-tawani. Tawani itu menunda-nunda pekerjaan, dan berjalanlah dengan gagah seperti berjalannya laki-laki yang memberi petunjuk gitu ya, memberi petunjuk, memberi pencerahan gitu. Ayu'jibkum, apakah takjub, membikin aneh, takjub, kum terhadap kamu sekalian, bi an nabqa, ketika kita menetapi rukudan terhadap tidur, anil ulya dengan meninggalkan keluhuran, kemuliaan, narsufu, kita dalam keadaan berjalan, fil quyudi, di dalam ikatan-ikatan belenggu gitu. Ini pertanyaan. Apakah kamu sekalian merasa aneh gitu ketika kita itu tetap saja tidur, tidak mau bangkit dari tidur dan meninggalkan keluhuran, dan kita dalam keadaan berjalan di tempat, berjalan dengan dibelenggu kaki dan tangan kita gitu. Ya, aneh tidak gitu. Artinya kita ingin bangkit dengan cara apa? Dengan cara kita meninggalkan menunda-nunda pekerjaan. Kita kalau ada pekerjaan kita kerjakan, kita aktif, kita harus melakukan persiapan-persiapan gitu kan, meraih keagungan gitu ya. Nah, sedangkan gitu ya, cita-cita kita begitu, tapi sedangkan kita sendiri itu masih tidur lelap, banyak tidur gitu ya kan, tidak mau bangkit dari tidur, meninggalkan kemuliaan, dan kita tetap terbelenggu gitu. Nah, aneh tidak? Merasa aneh tidak? Ya aneh gitu. Cita-citanya ingin bangkit, cita-citanya ingin meraih kemuliaan, cita-citanya ingin meraih kejayaan, kesuksesan dan kemakmuran, tapi kita tidur saja, ya kan?
kita malas-malasan, ya kan, kita tidak mau mengambil kemuliaan, menjemput bola kemuliaan itu. Ya. Nasohtu, dan aku menasehati, lakum kepadamu. Jadi nasihat itu mengharapkan kebaikan loh ya. Jadi kalau ada orang nasihat itu dengan kata-kata kotor, kata-kata mengumpat, kata-kata yang kasar, sarkas, lalu isinya pun demikian, isinya hal-hal yang tidak baik, provokasi, dan itu bukan nasihat namanya. Karena nasihat itu adalah ucapan yang tujuannya adalah kebaikan, berharap kebaikan. Kebaikan bagi orang yang mendengarkannya, kebaikan bagi orang yang menyampaikannya, kebaikan bagi semua. Ya, nasohtu, aku memberi nasihat kepada kamu sekalian. Wa fi hadza, dan di dalam iddat al-madkurat, wejangan-wejangan yang sudah dijelaskan, yang sudah dituturkan di depan, balagun, ya, kecukupan, liqaumin, bagi kaum, rohibina, yang benci, anil jumudi, dari kejumudan. Kalau rohibaan itu benci, tapi kalau rohibafi itu cinta. Nah, rohibina anil jumudi. Ya. Dan iddot al-madhkuro, jadi wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang sudah dijelaskan semua di buku ini, cukup bagi kaum yang benci terhadap kejumudan. Jumud itu adalah sikap stagnan, sikap yang tidak ada pergerakan. Jumud itu kan seakar kata dengan jamid. Jamid itu keras, itu mengeras gitu, keras gitu. Jadi kalau orang jumud itu ya stagnan, tidak mau maju, berpikir literalis, jumud, pikirannya itu tidak mau maju gitu. Nah, jadi dalam perkataan wa fi hadza balaghun liqaumin raghibina 'anil jumuti, ini bahwa sebenarnya kitab ini direkomendasikan untuk orang-orang yang membenci kejumudan, direkomendasikan untuk orang-orang yang mencintai kemajuan, mencintai kejayaan bagi peradaban umat manusia. Demikian pengajian kitab Iddatun Nasyi'in. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini, hari Kamis, pada akhirnya biidznillah sudah khatam, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, baik kesalahan baca ataupun kesalahan makna ataupun kesalahan etika saya dalam mengaji selama ini, ataupun apabila ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf, mohon dimaafkan. Demikian, semoga ada manfaatnya dan barokah. Mohon maaf sekali lagi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.